Semoga bermanfaat. Silakan kami buka 3 menit ya. 1 menit pertama untuk 3 penanya. Kami persilakan kepada para peserta, silakan mengajak saja ya. Kalau pertanyaan boleh ngajakku ya, boleh marah boleh, tapi yang nggak boleh jadi imamnya. Artinya boleh ngajak kepada Ustaz Rehan dan boleh ngajak kepada Ustaz Jarwan. Silakan. Ya, dipersilakan. Ustaz pertama, Ustaz Supri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Alam Tarung, mohon maaf ada pertanyaan sedikit. Untuk pembacaan pelafalan surat Al-Fatihah, terutama yang tadi Kiai beritahukan pada kita semuanya bahwa pembacaan Suratul Ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu kan digabung ya Kiai ya. Tapi beberapa imam, beberapa kali saya menyaksikan ada yang ada yang dipisah. Suratul Ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu katakan nggak hafiznya nggak kurang sampai ya. Itu hukumnya apa nggak sah baca Fatihahnya, apa kurang sempurna, apa gimana itu ya? Mohon maaf saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sampai daripada pertanyaan Ustaz Supri bahwa ayat yang terakhir di dalam surah Fatihah yang banyak saya dengar itu baca walaupun dia satu ayat, tapi di dalam do, nah itu doanya itu, bacaan doanya itu dia pendek, karena di do itu kan ada di atasnya ada ematnya gitu kan. Tadi kalau kita dengar itu ematnya itu sampai berapa 2 ya, nama harkat gitu kan. Tapi orang sering yang saya pernah dengar gitu kan, doanya pendek, yang menariknya yang dipanjangin gitu kan ya. Itu bagaimana ya? Terima kasih. Satu orang lagi yang penanya siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada guru Kiai Haji Abdul, ketika seorang imam pada saat takbiratul ihram menggunakan irama nahwan, kemudian setelah mau bangun untuk rakaat kedua dia takbir yang kedua menggunakan irama hijaz, bagaimana hukumnya pada saya sebagai murid untuk mendapatkan jawaban ketika seorang imam berubah nadanya, yang pertama nahwan, yang kedua iramanya hijaz. Cukup sekian. Oh iya, ngomong ingat apa lagi satu? Oh sudah, kalau ntar hilang ntar. Lupa itu. Nambahin dari Ustaz Supri tadi yang untuk Al-Fatihah berkenaan juga dia bacanya di alaihim kedua bacanya. Dia beranggapan bahwa alaihim yang pertama artinya belum lengkap. Maka dimulai dengan alaihim yang kedua yang nanti baru dimulai dari surah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 4 pertanyaan dan memang dikit. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah surah Al-Ladzina An'amta 'alaihim Ustaz Supri tadi hanya dibagi 2, berarti tidak sama dengan yang disampaikan beliau. Itu bagaimana pertanyaannya, apakah kurang sempurna ataukah kemudian suatu tidak sah? Mas Wali tadi menyampaikan tambahannya, banyak orang nggak tahu di jomblo atau di tulangan.
mungkin di luar Quran gitu. Dom yang pendek ya harus seperti dunia yang panjang itu bagaimana. Dan terakhir tadi Ustaz Takbiratul Ihram pertama dengan Nahwan, yang kedua dengan Hijaz, dan yang terakhir tadi melengkapi Ustaz Sobri tadi ya, hanya saja pada titik alaihnya tadi. Betul. Pertanyaan ketiga dulu saya berikan komentar. Imam kayaknya enggak ya? Takbir yang pertama Nahwan, takbir yang kedua Hijaz, dan yang ketiga Ros, dan yang keempat Sikat. Keren itu. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita mau pakai lagu apa saja itu kita diberikan keleluasan. Artinya tidak ada aturan yang mengikat bahwa harus pakai lagu tertentu. Yang terpenting tajwid. Kemudian yang kedua, perindah bacaan yang sudah bertajwid itu dengan lagu yang semestinya. Dan para ulama Al-Quran sudah memberikan rumusan yang disebut dengan tausyih. Ya, tausyih itu rumusan lagu-lagu Al-Quran dari Bayati sampai dengan Jiharka. Yang nyamannya kita aja mau pakai lagu Jiharka, Bayati atau lainnya. Jadi takbiratul ihram pakai lagu Nahwan, kemudian takbir yang berikutnya takbiratul intiqal ya, itu pakai lagu yang lain silakan. Ada yang nyamannya dalam satu kali pelaksanaan sholat hanya pakai lagu satu lagu, silakan, diperbolehkan. Ada yang waktu baca Fatihah yang pertama dibaca dengan lagu Ros, tapi tengah-tengah langsung pindah ke Nahwan, itu juga nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai keder aja. Kebanyakan lagu takut keder. Ya, kebanyakan lagu itu takut keder. Saya kemana lagunya jadi nggak jelas. Jadi satu lagu Fatihah, satu lagu. Ya, kalau pernah Nahwan boleh, kalau Ros juga boleh. Kalau kita merujuk pada imam yang agak jauh, yang jauh kita masih Mekah dan Madinah, itu memang lagunya rata-rata pakai lagu Ros. Ada juga sih yang pakai lagu Bayati. Tidak rata-rata pakai lagu Meronta Ros. Jadi itu boleh. Ya, tidak berpengaruh terhadap sah tidaknya ibadah sholat. Yang penting perlu diingat tajwid, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau nafasnya nggak kuat? Tadi saya sampaikan bahwa afdolnya itu memang satu ayat yang terakhir, yakni ayat yang ke-7, satu nafas. Kalau nafasnya sanggup, ya, kalau nafasnya kuat, jadi jangan maksain. Karena pernah kejadian gini, saya cerita ya, kegiatan semuanya. Itu di daerah Kebun Jeruk ada satu musola, imamnya aki-aki, nggak mau digantiin. Kita sholat nggak mau. Emang apa orang itu mas kalau cuma sholat dari di atas bapak moyangnya, jadi nggak mau digantiin. Jadi imam sholat maghrib, pengennya sih dapat afdolnya. Karena mengikuti sholat imam masing lewat lafaz balik syadidiyah, sanadnya seperti itu. Lantas dia gagal mengukur kemampuan nafasnya, sehingga waktu dia ngimamin baca ayat terakhir suratnya begini, ya alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum nggak ada yang amin. Akhirnya yang kaki nengok, kalau pada kagak amin sih, ayah kagak denger kok belinya. Akhirnya berangkat lagi ke sholat maghrib. Ini bukan halanganku ya, ini bukan halangan saya. Saya dapat cerita ini saat saya tugas Jumatan di Masjid atau Kebun Jeruk. Ada teman cerita begitu, di kampungnya, di daerahnya, imam sholat maghrib aki-aki maksain satu nafas sehingga limnya tidak terdengar. Akibatnya makmum nyaut seperti itu. Jadi ngobrol, batalkan sholat. Seharusnya kalau kita nggak sanggup, pakai pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua berarti di alaihim. Alaihim yang pertama, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
bisa dijelaskan juga Kiai Raihan, banyak imam Masjidil Haram yang bertiga justru di alaihim yang pertama. Kenapa? Karena ada secara fikih ya atau secara tafsir itu dianggap satu ayat. Makanya kan tandanya itu lam alif dan daun waru tuh, kayak love kayak begitu. Jadi berarti di alaihim yang pertama, kemudian melanjutkannya nggak mulai lagi langsung ghairil maghdubi boleh, atau pakai yang kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini juga bagus. Paling bagus ya pertama kali satu nafas. Kalau nggak sanggup pakai cara yang kedua, berarti di alaihim yang pertama boleh, kemudian langsung melanjutkan ghairil, atau berarti pada alaihim yang kedua, kemudian melanjutkannya mulai dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini juga boleh. Jadi jawab ya pertanyaan Ustaz Sofi tadi. Kemudian gimana tuh waladdallin? Pertanyaan saya semua dikirakan ini. Oh, waladdallin itu begini. Waladdallin itu memang harus 6 harokat. Tadi waladdallin itu doknya itu harus 6 harokat. Namanya mad lazim mufakhar kalimi atau kinni mufakhar. Doknya itu harus 6 harokat. Dan harokat itu jangan kita selalu mengartikan 6 harokat itu dengan 6 ketukan. Ini 2 ketukan, 2 harokat itu 2 ketukan, bukan. Harokat itu artinya gerakan. Berarti cara hitungnya bagaimana? Bisa dengan gerakan jari jemari tangan kita. Kalau kita baca kitab-kitab ilmu tajwid itu harokat itu artinya fathul asabi wa dhammuha. Buka tutup jari jemari tangan kita. Waladdallin, segitu 6 harokat. Dan cara hitungnya disesuaikan dengan marotibul qiraah tadi. Kalau temponya cepat, hitungnya cepat. Kalau temponya lambat, hitungnya lambat. Doknya itu harus 6 harokat. Linnya boleh 2, boleh 4, boleh 6, tergantung mana alif disukun yang pertama tadi. Kalau nafasnya nggak sanggup, sudah bagi 2 aja supaya nggak bersiko. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi please waktu imamin tahan, nggak usah digerakin begitu ya. Nggak usah. Ini aja. Jadi doknya yang harus 6 harokat, linnya 2 harokat boleh. Bahkan yang pertama matahari disukunnya 2 harokat. Demikian. Kira-kira ada yang bisa pegang. Baik, ini luar biasa dari kemarin. Ini permasalahannya di imam. Dan imam yang datang dan khotib yang datang kemarin ini luar biasa. Ini karena yang pesertanya khotib sama imam semua, ya moderatornya ini bukan imam ini. Ya. Kita buka kalau kedua. Silakan. Namun mana? Ini sudah ada hasil. Oh ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya mampir di Wisata Al-Hasaniyah, saya sholat Jumat, imamnya membaca kuliah, rakaat pertama, keduanya qul huwallah. Boleh nggak kita baca rakaat pertama qul huwallah, rakaat keduanya kuliah? Terima kasih. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kiai bertanya buat Kiai Raihan. Saya pernah Kiai sempat diminta jadi khotib Jumat Kiai. Dan pada waktu khotib Jumat itu ternyata ada jamaah yang ayan Kiai. Dan waktu ayan itu jamaah interupsi Kiai. Interupsi. Saya bingung ini. Gimana nih ya? Ini kan bisa nih kejadian lapangan Kiai ya.
Bisa jadi nanti salah satu serta mungkin bingung ada jamaah yang sakit gimana, nggak tahu yang khotibnya saking sigapnya dia turun kan gitu. Nah kira-kira menghadapi kondisi begitu bagaimana Kiai? Saya bingung lagi khotib Jumatin, terus gimana ya? Ini rapat apa dulu? Nah itu menghadapi kondisi seperti itu, atau mungkin Kiai pernah menghadapi kondisi-kondisi yang di luar kebiasaan yang mungkin kita bisa jadi kita juga akan mengalaminya, maka itu kita perlu informasi-informasi. Yang kedua Kiai, penampilan itu penting dalam menyampaikan khutbah, tetapi madah juga penting ya. Nah dalam menyusun madah ini, menyusun konten khutbah kita itu yang paling baik simple tapi bagus, keren, top, itu bagaimana nih? Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sih Ustaz tadi seperti hadir. Keduanya menyambung pertanyaan Bapak tadi mengenai intonasi dalam narasi khutbah. Mungkin kita belum pernah jadi khotib ya. Terus intonasinya mungkin tadi seperti dari lembut ke agak keras ya. Itu bagaimana proses latihannya Ustaz? Bagaimana proses latihannya? Karena memang untuk menjadi itu harus ada latihan. Apakah latihannya di depan kaca atau di alam istiqomah gitu ya? Itu bagaimana proses latihannya? Terus yang kedua untuk Ustaz Moni, sering mungkin kuping saya dari setiap perpindahan rakaat satu perpindahan rakaat, si imam kadang kalimat takbirnya ucap hamzahnya lebih panjang. Allah. Nah itu apakah merubah arti atau makna daripada takbir tersebut? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 3 pertanyaan. Yang pertama Ustaz Jarwani, rakaat pertamanya kuliah, rakaat keduanya kulhu, itu boleh atau tidak? Jadi dari zaman kami sampai dengan terima kuliah kulhu ya. Yang kedua pertanyaan untuk Ustaz Jarwani, jamaah ayan minta instruksi bagaimana kondisi kita, apakah mengedepankan akhlak ataukah khutbah yang harus kita jalankan. Kemudian juga untuk Rehan terkait konten, kemarin itu materi dakwah ya, tulisan materi konten. Bagaimana cara menyusun konten yang bagus, kreatif dan top dan keren, tadi bagaimana ya caranya? Untuk Ustaz Jarwani, perpindahan rakaat tadi Allahnya lebih panjang ketimbang baliknya. Wow, ini kedengarannya Allah doakan. Untuk Ustaz Jarwani terakhir, narasi khutbah intonasinya pelan, kemudian berlanjut ke tinggi. Bagaimana cara proses latihannya? Apakah depan cermin atau di depan ini kedua? Silakan. Ya, alhamdulillah, kayaknya semakin hangat. Kalau lagi khutbah, kondisinya kita ini sedang menjalankan tugas. Ya, jadi kita tetap saja berada di tempat. Jangan turun dari mimbar atau dari tempat kita bertugas, karena kita sedang khotib. Jadi biarkan saja, itu nanti ada DKM, ngurus masjid dan lain-lain. Bahkan juga kadang-kadang mungkin ada jamaah yang saking semangatnya bilang takbir atau kaget ke kita, atau
Sallu ala Nabi, kira-kira gitu. Kita tenang aja, tetap saja posisi kita sekarang ini sedang khutbah, sedang khatib, sedang menyampaikan risalah, bahasa gitu. Jadi jangan terganggu, jangan tergoda, jangan ya kondisi terjadi apapun. Lagi-lagi, biasa aja terus. Jadi jangan apa itu, tiba-tiba yang ayat kita pegang apa, kita tolongin, terus kita angkatin mereka, nggak usah. Gitu. Kemudian berkaitan dengan konten, tadi konten itu yang pertama harus update. Update itu sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman itu apa? Perkembangan yang kedua harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita. Kalaupun kita harus menyinggung, maka menyinggungnya dengan santun, dengan baik, sehingga orang tidak merasa digurui atau merasa merasa tersinggung. Kadang-kadang kita kan nggak bisa nyinggung orang itu dengan cara-cara yang baik. Kadang-kadang to the point banget kira-kira gitu. Kadang-kadang memang ada suatu waktu memang harus begitu. Contoh, mau menyinggung jamaah yang pakai kaos sholat Jumatnya, ada nggak yang pakai kaos? Kan banyak. Itu kan nggak bisa kalau nyinggungnya itu nggak jelas kan gitu. Kira-kira gitu. Itu harus jelas nyinggungnya jelas. To the point, to the point. Jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang mencintai Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kecintaannya kepada Allah luar biasa. Baju untuk menghadap Allah itu dia siapkan. Kira-kira itu ada ayatnya juga, kira-kira itu sampai ayat. Masa kita mau menghadapi orang yang kita muliakan pakai kaos? Nah, harus begitu. Ya kira-kira. Kalau kita ngomongnya nggak jelas, itu orang masanya tadi yang pakai kaos merasa nggak? Nggak merasa, karena nggak jelas, bias. Jadi kita punya baju khusus untuk menghadap Allah. Dia nggak merasa tersinggung, nggak merasa. Kalau yang memakai kaos harus ditunjukin langsung. Tapi kita tidak menyebutkan orangnya, betul? Kita tidak boleh menyebutkan orangnya, tidak boleh menghantam namanya, tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan orang. Ya, para ustaz paham maksudnya ya? Itu dia. Konten itu harus jelas. Mau kemana arahnya khutbahnya itu? Jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang lebih dari 30 menit, itu orang udah bosan, gelisah. Mau kontennya bagus banget, itu jadi gak bagus. Khutbahnya jadi gak bagus. Nah makanya kalau mau bikin khutbah itu ada pembukaan, ada isi. Isinya juga dibagi lagi. Isinya itu dibagi. Mana titik tekannya gitu? Ada titik tekannya gitu, ada stressing. Kalau nggak ada stressingnya, nggak menarik. Kira-kira gitu. Nggak ada stressingnya. Mau pakai stressingnya pakai cerita, mau ngambil perumpamaan. Yang lebih menarik lagi adalah ngambil pembelajaran dari pengalaman-pengalaman. Gitu. Orang-orang terdahulu, cerita-cerita orang-orang soleh, orang nabi-nabi dan lain-lain. Tapi kalau kita itu tadi kata Ustaz, kata kiai kita al-ngarang, kalau ngarang, sumbernya dari mana tuh? Ngarang ya, kira-kira misalkan gitu. Itu orang malah bingung. Justru kita ini literatur harus banyak. Maka salah satunya harus punya buku-buku literatur. Tafsirnya apa yang Anda pegang? Mau tafsir Ibnu Katsir,
jalan lain apa atau Quraisyhab dan lain-lain, apa terserah. Anda harus punya pegangan. Jadi Anda bisa membuat konten itu, literatur itu ada ini, ada literaturnya bahasa. Jangan ngarang sendiri. Yang menarik nomor satu, kalau kita bikin itu, setelah kontennya udah ada, kita sesuaikan dengan ayatnya apa yang cocok. Menurut para ahli tafsir, itu tafsirannya seperti apa, jangan kita tafsirin sendiri, kira-kira gitu. Itu tadi, wa ukhra tuhibbunaha. Kan menurut pengertian kita, ada lagi yang sangat kita nantikan, yang kita senangi, yang kita cintai. Tuhibbunaha. Tapi para ahli tafsir apa itu menafsirkan kita kalau literaturnya banyak, jadi kita tuh PG di depan orang cuma lagi ceramah tuh kayak gitu. Karena gini maaf, kadang-kadang pas lagi ceramah keluarnya beda mulut nih. Ini maaf ya, tiba-tiba kok beda ini ngomongnya ke sana arahnya. Nggak sesuai dengan teks. Ada lagi. Nah, jangan supaya lebih teratur, maka teksnya itu tidak boleh melantur, maaf. Harus disesuaikan teksnya itu tadi. Jangan terlalu panjang, paling panjang 20 sampai 25 menit. Cukup. Kira-kira gitu ya, itu yang literaturnya. Kalau sudah ada ayatnya, apa hadisnya? Bagaimana para nabi dan orang-orang soleh memandang itu kira-kira gitu. Jadi harus apa? Kalau bisa lengkap. Jangan betul. Bertakwalah kita kepada Allah. Orang-orang takwa adalah orang-orang yang mengerjakan amal soleh, mengerjakan dengan penuh kesungguhan amal soleh. Daftar semuanya, nggak ada datanya, nggak ada literaturnya. Orang takwa itu adalah orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah dengan penuh kesungguhan dan menjauhi larangan Allah dengan penuh kesungguhan. Memang itu benar, tapi nggak ada literaturnya, nggak menarik. Kalau kami nggak menarik. Orang takwa itu seperti apa? Kira-kira gitu. Boleh pakai cerita, boleh, atau pakai apa? Kira-kira gitu. Ada ayatnya, ada hadisnya. Itu yang memperkuat argumentasi kita sehingga kontennya itu dapat dipertanggungjawabkan. Jangan kita saja, kira-kira gitu. Itu sehingga itu menarik. Atau bicaranya cuma ilmu aja. Jihad itu artinya kesungguhan, bersungguh-sungguh dalam berbagai hal. Jihad dalam bentuk ilmu, jihad itu datar semua, Pak. Orang jadi mikirin gitu doang, tadi bayar. Dapat berapa sih amplopnya? Masih amplop berapa deh? Dapat berapa sih amplopnya? Orang mau begitu ya? Emang banyak enak banget. Cuma jihad bersungguh-sungguh, nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya, nggak ada contohnya, sampelnya nggak ada. Jadi menurut kita itu nggak menarik. Baik-baik gitu kan? Itu konten. Bagaimana ayatnya, bagaimana hadisnya, bagaimana kondisi saat ini kekinian. Tapi jangan menyinggung pemerintah, jangan menyebut nama, jangan menyinggung orang lain. Kita cuma mengajar. Kira-kira gitu kan? Gitu. Ada satu lagi tadi. Bagaimana intonasi itu khutbah itu memang apa latihan Ustaz? Ustaz kita latihan. Dirinya juga latihan. Cuma jangan latihan di depan bini kedua aja. Kalau kata orang Joko mah latihan. Berarti. Pokoknya latihannya itu gini. Latihannya kalau bisa sebenarnya latihan itu seperti orang penghafal Quran di sepertiga malam terakhir. Kalau sanggup, ya itu paling top latihan. Loh, kenapa? Karena kata-katanya itu akan menjadi berbobot. Nah, coba tadi
qaulan thaqila, berat suaranya orang. Kalau kita ngomong saudara kayak gitu. Jadi kita pelan-pelan, tapi karena sudah menghafal itu, jangan-jangan kita ini sudah menjadi orang-orang munafik. Jangan-jangan lidahnya kita getarkan dalam doa kita adalah juga lidah-lidah yang berlumuran kata-kata haram. Jangan-jangan. Tapi teksnya itu memang sudah dikemas menjadi dari sini. Jangan sampaikan dari teks yang ada di sini. Kalau bisa tuh sudah maaf, saya dulu pernah punya guru itu. Kalau menghafal teks itu minimal bacanya 10 kali, hafalin 10 kali. Jadi walaupun nggak ada teksnya udah gitu, kita sudah Bismillahirrahmanirrahim. Anggap aja lagi mau jualan di pesantren. Saudara ngomong aja. Mau depan kaca juga boleh. Dulu Ustaz Arifin Ilham juga begitu di kamar. Itu depan bantal-bantal guling di diri. Alimul Tobo Sudomo dan luar biasa. Depan kaca lagi. Dia bilang, I don't care with other person. Dia bilang gitu. Gimana? Iya. Kalau Anda sih ditanya bagus. Kalau orang lain, gila sih ya. Orang lain beda lagi. Gitu kira-kira besar ya. Jadi memang perlu latihan tadi pada malam sambil baca Quran, sedikit baca Quran, capek istirahat, zikir supaya kita punya kekuatan, keteguhan dalam kebaikan. Jadi kalau lagi umroh atau haji, saya tuh kan ada halakoh di Madinah, di Mekah. Itu saya duduk di situ, Ustaz, saya duduk di situ. Biar saya dapat giliran, saya ngaji. Minimal saya ini sudah pernah baca Quran didengerin oleh syekh-syekh yang ada di sana. Akhirnya apa? Ketika saya jadi imam, saya punya rasa percaya diri. Bacaan Al-Fatihah saya itu udah didengerin oleh mereka. Karena saya bukan qori seperti kiai. Beliau qori suaranya kan jelas, enak banget. Kira-kira gitu. Kalau khutbah juga sama. Saya rasa itu saya sama dia. Bentar ya. Baik, terus. Oke. Di penghujung surah Al-Muzammil ada ayat yang berbunyi faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah yang paling gampang dari Al-Quran. Ini ayat memberikan dasar kepada kita bahwa ketika kita menjadi imam khususnya, bacalah yang paling kita hafal dan paling mudah untuk kita baca, terutama kalau kita baru tampil sebagai imam sholat berjamaah. Sebab kalau kita ngimami di rumah dengan ngimami di masjid itu hawanya beda, atmosfernya berbeda. Di rumah itu apa vokal kita, tapi kalau udah jadi imam sholat di masjid, apalagi pas kita tengok tadi makmumnya kiai-kiai besar semua, itu apalagi salam tok. Maka ini ayat yang paling gampang itu kita baca. Tapi jangan juga ingat nama guru, ya. Bukan itu. Itu mengantar dari apa yang ingin saya jawab dari pertanyaan Ustaz tadi. Bagaimana kalau rakaat pertama baca dulu, rakaat yang kedua baca kuliah, sholatnya tetap sah. Tetapi kalau kita praktekkan seperti itu, jadi kita ketahuan kualitas ilmu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti kita nggak junah. Sunnahnya itu kita rakaat pertama membaca Inna A'tainah, rakaat kedua membaca Qul, atau rakaat pertama kita baca kuliah, rakaat kedua kita baca Qul. Sunnahnya seperti itu, berdasarkan urutan yang ada dalam mushaf Al-Quran. Sekali lagi, berdasarkan urutan yang ada dalam mushaf Al-Quran. Sebab urutan dalam
Ustaz Al-Quran itu mayoritas ulama berpendapat itu tauqifi, itu berdasarkan urutan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita pakai seperti itu. Walaupun andai kata nggak berurutan, sholatnya tetap sah. Cuma kan kita nggak dapat pahala sunnahnya dan kita ketahuan kualitas keilmuan kita. Jadi rakaat pertama kita baca kuliah misalnya, berarti rakaat kedua pilihannya tinggal An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Nah, begitu. Pernah juga sih saya bermakmum di satu masjid atau mushola, imamnya itu pertama membaca surah At-Takatsur di rakaat pertama. Jadi rakaat kedua imamnya membaca surah At-Tin. Ya, kebawah ya. Yang bagus, yang jumlah At-Tin dulu baru At-Takatsur. Nah kita makanya sebelum tampil tolong dipersiapkan. Jadi harus ada iradat, harus ada persiapan. Itu jawaban dari yang bisa saya sampaikan. Nah sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan kepada semuanya bahwa tolong hafalan kita tambah. Kita sudah menjadi imam sholat berjamaah, apalagi imam Jumat. Tolong hafalan ditambah, jangan itu dulu yang kita baca. Kalau makmum jamaah yang bukan imam, yang bukan khatib, apabila bacanya inapena kulhu inapena, itu juga karena ada yang lebih pendek lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau kita imam jangan itu dulu, jangan sampai makmum kenalin imam siapa, Ustadz Yaman katanya itu lagi, benar katanya itu lagi. Kita jangan sampai seperti itu. Jadi tambah hafalan kita dan praktekin dalam pelaksanaan ibadah sholat kita. Terus ada lagi ya? Tadi yang Allah lagi banyak. Oh iya, Allah yang banyak sih. Hanya libatnya Allah gitu ya. Jadi kayak hamzah istifham itu mah ya, mempertanyakan apakah Allah lebih besar? Jangan. Jadi Allahnya yang banyak. Itu juga ulama tajwid memberikan keterangan bahwa biasakan 4 harakat saja. Biasakan 4 harakat saja. Allahu Akbar cukup sih. Gak usah berlebih. Untuk imam masih boleh 6 harakat, masih boleh, tapi biasakan 4 harakat. Allahu Akbar. Sholat Idul Fitri Idul Adha itu kan takbirnya 7 rakaat di luar takbiratul ihram. Kemudian yang kedua 5 takbir kan, 4 harakat saja. Kecuali masuk rakaat yang kedua bangun dari sujud kan agak panjang sih ya. Yang penting takbiratul ihram standarnya 4 harakat. Jangan seperti orang azan ya. Allahu Akbar. Itu imamin bertemu sama azan. Jadi kita biasakan 4 harakat. Jangan hanya yang dipanjangkan, tapi lafaz jalalahnya yang kita panjangkan. Terima kasih. Baik, alhamdulillah sudah dijawab semua. Karena waktu memang dibatasi, nanti bisa berputar. Tapi sebelum diakhiri ada yang perlu saya garis bawahi terkait pelatihan dan sertifikasi kita khatib dan imam. Untuk khatib ada tips khutbah atau tips menjadi khatib agar keren, agar bagus, agar baik. Setidaknya ada 5 tips dan ada 5 tips juga untuk kita menjadi imam, baik itu imam yang lain tapi khusus dengan imam saat khatib Jumat. Jadi masing-masing ada 5 tips, baik itu khatib maupun imam. Tips yang pertama untuk khatib ya adalah yang pertama up to date, temanya berkembang dan sedang in. Kedua
langsung pada intinya, jelas dan tidak terlalu panjang. Yang ketiga, punya kedudukan dengan memperbanyak literasi. Gampangnya dipakai saja yang kita ngaji malam Senin dengan guru kita Tuan Haji Jaini, ya kan, berarti pakai Quran, tafsirnya ngambil di situ. Malam Selasa begitu, malam Rabu misalnya Hidayatus Shalikin, ya, dari Hidayah misalnya, dari situ diambil. Semakin banyak kedudukannya, caranya pakai kitab yang kita udah pakai ngaji. Ada hadis arba'in kalau malam Kamis. Nah, itu kitabnya jangan, meskipun lebaran jangan dipakai buat bungkus KB, ya, simpan. Malam Selasa Ustaz Ahmad Abdullah ada Safinatul Najah, itu dibahas kemarin tentang Allah, ya kan, nggak boleh putus juga. Nah itu kitabnya kan murah itu, ya beli aja direct di pasar malam. Ada pasar malam? Ada pasar malam yang malam minggu AMD. Itu di pojokan dekat kali ada yang dagang kitab itu. Samping tukang gorengan, depan nah, depan orang dagang tuh itu tukang kita malam minggu. Nah itu dagang juga. Yang dulunya teman gitu. Yang keempat, ya kan, boleh dengan cerita, tapi harus bersanad, tidak al-aramu, gitu ya. Yang kelima, kemarin sama non diskriminasi, tidak menyebut nama, tidak menyebut orang. Ya silakan cerita, tapi tidak menyebut nama. Yang kedua, tips menjadi imam bagi khutbah dan khatib Jumat. Yang pertama, tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tahu tajwidnya, paham di mana berhentinya. Jadi tajwidnya diperbagus dan paham di mana berhentinya, ya, di mana wakaf dan tidaknya. Yang kedua, metode menjadi imam sholat Jumat yaitu metode takbir, dan itu dirujuk kepada kita yang keluar dari sini. Siapapun imam kita saat sholat Jumat, ya, maka yang dipakai adalah marotibut takbir, metode takbir, ya. Itu yang disampaikan ke kita. Yang ketiga, yang dipakai meskipun banyak riwayat, kemudian banyak lagu, ya kan, kita memakai riwayat Hafiz bin Hasim ala Tariq Syafi'iyah yang sering kita baca dan sering kita belajar guru kita, dengan catatan satu ayat per ayat, dua akhir ayat, satu nafas kalau kuat. Kalau nggak kuat berarti banyak-banyak lihat YouTube-nya Ustaz Jarwani. Dia sering tuh ngapalkan, kan? Kalau kagak kuat nafas, nah itu jangan di situ. Ya. Yang keempat, tipsnya jangan sembarangan kita milih ayat dan surat, tapi cari yang paling hafal dan paling bisa. Jadi dari rumah udah paling hafal dan paling bisa, itu yang kita baca. Yang kelima, suratnya, ya, tadi terkait surat yang kita baca salah Fatihah, tauqifi. Tauqifi ini berurutan. Yang sudah disampaikan contohnya dari Ina ke Atin. Yang benar Atin baru ke Ina. Biar nggak salah baca. Dan ditutup kedua-duanya oleh guru kita, baik khatib dan imam. Mohon setelah keluar dari pelatihan dan sertifikasi ini, laksanakan dua hal. Yang pertama, ya, banyak-banyak kita talaki, ngebenerin bacaan kita. Jadi contohnya kalau umroh atau haji, itu banyak imam-imam masjid itu halakoh kita belajar.
Cuman kan hajinya nggak berangkat, umrohnya juga makin mahal. Ya, caranya cari aja di mana Ustaz Haji Alwani ngopi. Ya, disitulah kita bisa mengerjakan kita. Ya, jadi alaikum bil mujalah syatir ulama. Kalau Ustaz Rehan kalau di Ciputat silakan ke Madinatul Ilmi. Pondok pesantren Madinatul Ilmi di Ciputat. Ya, itu ada 3 hektar. Kalau lagi main ke Banten, lagi ziarah, nah ini boleh nambah destinasi ziarah kita. Kita biasa ke Banten lama, ya kan? Boleh mampir ke pesantren beliau, ya ada 12 hektar di Baros. Nah, boleh, itu banyak penjulennya, jadi lumayan orang mereka gratis ya. Terakhir mau imam atau khatib biasakan 4 harokat. Dengan 4 harokat itu maaf bukan ketukan tapi gerakan. Insya Allah selamat, aman, lancar. Itu saja mungkin yang disampaikan karena memang sudah layaknya makan sop tangkar ya. Jadi saya akhiri sebagai moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang kita ucapkan pada dua guru kita. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, banyak umur dan kemanfaatan, dan mudah-mudahan kita bisa berakhir latihan kita imam yang wajib dengan terus membantu. Amin ya rabbal alamin. Kaya kembalikan kepada MC kita Ustaz Ade. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah.